wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita Bintal di pagi hari ini untuk tentunya meningkatkan keimanan kita, kedisiplinan kita, tanggung jawab kita ya kepada Allah dan kepada pekerjaan kita ya, juga kepada tentunya negara dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini benar-benar memberikan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus kepada teman-teman semua yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pelayanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita berharap kepada Allah juga bahwa kegiatan ini bisa mewarnai kegiatan-kegiatan di kantor ya, dengan tentunya peningkatan kinerja, peningkatan tanggung jawab ya, peningkatan amanah, dan juga tentunya peningkatan nilai-nilai kedisiplinan yang ada pada teman-teman sekalian ya di kantor dan tentunya di manapun berada ya, sebagaimana doa Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dimanapun berada, atau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku senantiasa diberikan berkah dimanapun aku berada ya, dimanapun aku berada ya. Maka ini tentunya sebuah kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seluruh pimpinan ya, dan juga para panitia yang telah mengadakan kegiatan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah fikih sholat, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada pagi ini pembahasan kita adalah tentang bacaan setelah Al-Fatihah, tentang bacaan setelah Al-Fatihah ya. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW beliau membaca surah yang lain, ya, membaca surah yang lain. Ya. Terkadang beliau memanjangkan bacaan beliau, terkadang pula beliau memendekkan bacaan beliau. Jadi ini melihat kondisi dan situasi. Kadang kita panjangkan dan kadang kita pendekkan. Ya. Dan jika berada di situasi yang tidak ada yang mengganggu kita atau tidak ada beban kita, ya maka tentunya bacaan panjang jauh lebih bagus daripada bacaan yang pendek. Tapi kalau kita berada di sebuah kondisi yang bacaan panjang tadi bisa mengganggu kita atau mengganggu jamaah yang lainnya, maka bacaan yang pendek itu lebih bagus. Contoh misalnya, seorang sholat malam dan dia sholat sendiri, maka bacaan panjang lebih bagus daripada bacaan pendek. Ya, bacaan panjang lebih bagus daripada bacaan yang pendek. Nah, demikian pula ketika seorang berada dalam perjalanan. Tentunya kalau orang dalam perjalanan, dia butuh mempercepat perjalanannya sehingga dia cepat sampai di tujuan. Maka dalam kondisi seperti itu, bacaan yang pendek lebih bagus daripada bacaan yang panjang. Ya. Nah, atau dia berada dalam kondisi di mana sholat akan ditegakkan. Seperti misalnya sholat sebelum subuh, Nabi biasa membaca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad, karena waktunya memang sempit, sedikit waktunya. Ya, sedikit waktunya. Ya. Demikian pula dalam kondisi di mana seorang menjadi imam dan di belakangnya adalah para makmum yang sudah tua atau orang-orang yang tidak terbiasa sholat dengan waktu yang lama, maka bacaan pendek lebih bagus. Ya. Tapi kalau misalnya seorang berada dalam kondisi di mana makmumnya adalah orang-orang yang terbiasa dengan sholat yang lama, maka tidak ada masalah dia sholat dengan bacaan yang panjang dari bacaan setelah surah Al-Fatihah.
Ya, surah Al-Fatihah. Nah, dikisahkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah mempercepat sholatnya dalam sholat subuh. Dalam sholat subuh. Ya, artinya sholat sebelum subuh dan atau sholat subuhnya. Beliau mempercepat bacaan sholatnya. Ya, mempercepat bacaan sholatnya. Maka kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, kenapa beliau mempercepat bacaan sholatnya? Maka Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, sami'tu buka'a sobiyin. Katanya, saya mendengar ada tangisan anak kecil. Fadhonantu anna ummahu ma'aha tusolli. Dan saya percaya bahwa ibunya ada di belakangnya, ada di belakang sedang sholat bersama dengan anak tersebut. Wa aradtu an afriwalahu ummah. Dan saya ingin menyelesaikan sholat untuk memberikan kesempatan kepada ibunya, ya, untuk menggendong atau mengambil anaknya. Nah, inilah seorang imam yang paham dengan kondisi jamaahnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang toleran, baik kepada sesama muslim atau kepada non muslim sekalipun. Agama yang sangat toleran. Ya, di antaranya di sini diajarkan dalam sholat bagaimana seorang imam harus toleran kepada jamaah yang ada di belakangnya. Dia harus mengetahui ini jamaah saya di belakang ini merasa berat dengan bacaan saya atau tidak. Ya, maka Nabi SAW sendiri, padahal kalau dipikir Nabi itu hafal Quran. Nabi hafal Quran. Ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau, beliau hafal. Beliau tahu dan beliau adalah orang paling fasih. Kalau ngaji beliau enak didengar. Jamaah senang mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran. Tapi dalam kondisi seperti itu Nabi memahami bahwa ketika dia memanjangkan bacaannya, merepotkan orang yang ada di belakangnya, maka Nabi SAW memendekkan, ya, bacaannya. Ya, sampai dikatakan sami'tu buka as-sobi. Saya dengar ada orang anak-anak di belakang menangis dan saya mengira bahwa ibunya sholat bersama dia dan aku ingin memberikan kesempatan kepada ibunya untuk mengambil anaknya, Ya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu italataha. Sesungguhnya aku pernah masuk memulai sholat dan aku ingin memanjangkan sholat yang aku lakukan. Jadi waktu itu Nabi mau memanjangkan sholatnya sebenarnya. Jadi dia masuk ke mengerjakan sholat dan dia ingin untuk memanjangkan bacaan sholatnya. Sebenarnya itu yang diinginkan Nabi SAW. Wa asma'u buka as-sabi. Tapi aku mendengar di belakang ada anak yang menangis. Ya. Jadi awalnya Nabi ingin memanjangkan sholatnya. Awalnya. Tapi karena dia mendengarkan seorang anak yang menangis, ya, fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukain. Maka aku pun meringankan sholatku. Nah, aku pun meringankan sholatku. Karena aku tahu betapa gelisahnya ibunya karena tangisan dari anaknya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu meringankan sholatnya di kondisi tertentu dan memanjangkan sholatnya di kondisi tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya, Nabi SAW ketika membaca surah-surah setelah Al-Fatihah, maka beliau membaca dengan tartil. Beliau membaca dengan benar. Dan Nabi SAW bersabda, "U'tu kulla suratin hadzaha." Berikanlah hak setiap surah yang kamu baca. Minar ruku'i was sujud. Ya, dari ruku dan sujud. Berikanlah setiap surah itu bagiannya. Ya, berikanlah bagiannya dari ruku dan sujud. Ya, jadi Nabi SAW membacanya secara perlahan-lahan. Ya. Dan juga yang Nabi SAW kadangkala beliau membagi satu surah
dalam 2 rakaat. Jadi biasa beliau membagi surah dalam 2 rakaat. Jadi satu surah, misalnya surah apa ya, surah An-Naba misalnya, dibagi 2. Atau misalnya surah Al-Bayyinah, nah, dibagi 2. Nggak ada masalah. Ya, dibagi 2. Jadi nggak harus selesai semua. Nggak wajib selesai semua. Ya, surah apapun itu bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2. Yang sebagian di rakaat pertama dan yang sebagian lagi di rakaat yang berikutnya. Ya. Baik. Kemudian juga kadang-kadang beliau membagi ya ayat ya, ada ayat yang terpotong, kemudian beliau baca sebagiannya dan sebagian lagi dibaca di berikutnya lagi, tapi tentunya selesai satu ayat. Kemudian selanjutnya lagi beliau membacanya, ya, membacanya. Baik. Ya. Masya Allah, ini yang biasa dilakukan Nabi SAW. Dan juga disebutkan bahwa Nabi SAW terkadang membaca 2 surah atau lebih dalam 1 rakaat. Jadi 1 rakaat pernah juga Nabi baca lebih dari 1 surah. Ini nggak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Kalau kita di bulan Ramadan ya, biasa ada yang membaca Qul a'udzu birabbin nas atau Qul huwallahu ahad, lanjut lagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka nggak ada masalah. Jadi masalah kalau misalnya dilakukan terus-menerus ya, karena ini nggak ada keutamaan tersendirinya ya membaca 3 surah itu di akhir dari salat witir ya, salat witir ya, yang ada bahwa Nabi SAW membaca Izin Ustadz, suaranya masih termute. Ya, sudah? Ya, sudah kedengaran Ustadz. Sudah? Ya. Jadi ada kalanya atau pernah terjadi Nabi SAW menegur seorang sahabat ya, Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang dikatakan Nabi bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti di hadapan para ulama itu. Tapi ya, Mu'adz bin Jabal pernah melakukan kekeliruan di mana beliau memanjangkan surah, memanjangkan bacaan beliau dalam keadaan di belakang itu orang-orang banyak yang ingin agar sholatnya dipercepat. Sampai ada sebagian nggak mau sholat. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW melaporkan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW menegurnya. Nabi SAW menegurnya. Nabi mengatakan, hal fattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Membuat kekacauan wahai Mu'adz. Nah, gitu. Sampai Nabi mengatakan seperti itu, ya. Jadi Nabi kemudian menjelaskan bahwa di belakang kamu itu ada orang-orang tua, ada ibu-ibu dan lain sebagainya, dijelaskan oleh Nabi supaya Mu'adz bin Jabal tidak terlalu memanjangkan bacaannya ketika di belakang ada orang-orang yang lemah. Ketika di belakang ada orang-orang yang lemah. Baik. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, ya. Nah, kemudian Nabi SAW pernah membaca surah paling pendek dan Nabi pernah membaca surah paling panjang. Bahkan pernah dikisahkan Nabi pernah membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Itu dalam 1 rakaat. Itu dalam 1 rakaat. Kita bisa bayangkan ya, Al-Baqarah aja sudah berapa juz itu? Masuk Al-Baqarah, masuk lagi surah Ali Imran, masuk lagi surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ya. Baik. Nah, sekarang apakah hukum daripada bacaan surah Al-Fatihah surah setelah Al-Fatihah tadi? Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama wa fayusannu qira'atu suratin minar rak'atain al-awwalain
ya ba'dal Fatihati bi ijma'il ulama. Jadi hukum membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan para ulama. Ya, jadi para ulama bersepakat bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Maka ketika ada seorang sholat lalu tidak sempat membaca surah setelah Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Misalnya dia masbuk, imamnya sedang membaca surah setelah Al-Fatihah. Lalu kemudian dia masuk, lalu dia Lalu dia cuma sempat membaca surah Al-Fatihah, setelah itu imamnya langsung ruku, maka dia ikut ruku. Maka sholatnya sah. Demikian pula orang yang lupa. Orang yang lupa baca surah setelah surah Al-Fatihah. Misalnya dia setelah Al-Fatihah langsung ruku, maka sholatnya juga sah. Karena hukum membacanya adalah apa? Adalah sunnah. Hukum membacanya adalah sunnah. Baik. Nah, disebutkan di dalam riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atain al-awwalayain min adh-dhuhri wal 'asr bi Fatihatil Kitab wa suratin. Ya, disebutkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam 2 rakaat salatnya yang pertama, artinya 2 rakaat pertama dari salatnya, yaitu salat duhur dan salat asar dengan surah Al-Fatihah, kemudian membaca setelah surah Al-Fatihah membaca lagi surah. Membaca lagi surah. Baik. Wa yusmi'una ayatan ahyanan wa yaqra'u fi raq'atil akhiratain. Kadang-kadang beliau mengeraskan bacaannya, memperdengarkan kepada kami. Jadi kalau misalnya salat duhur ada orang yang memperdengarkan ayatnya, bacaannya kepada orang yang di belakang, maka itu tidak mengapa. Kadang-kadang Nabi melakukannya. Tapi sebagian penjelasan para ulama, mereka mengatakan itu dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat. Dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat. Ya, kepada sahabat. Baik. Wa yaqra'u bi raq'atain al-akhiratain bi Fatihatil Kitab. Dan di rakaat kedua, 2 rakaat yang terakhir, beliau cuma membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah setelah Al-Fatihah dibaca di awal. Dan yang rakaat yang kedua. Rakaat pertama, rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga, rakaat keempat, maka cukup membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Baik. Amal qiraah fi tsalisati war rabi'ati fal hadits an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raq'atain al-awwalayain fi kulli raq'atin qadra 30 ayah wa fil akhirain qadra 50 ayah. Nah, jadi boleh seorang, disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam salat zuhur, ya, di rakaat 2 rakaat yang pertama, ya, di setiap rakaatnya beliau membaca sekitar 30 ayat. Sekitar 30 ayat. Kemudian di 2 rakaat yang terakhir beliau membaca sekitar 15 ayat, sekitar 15 ayat. Sekitar 15 ayat. Jadi boleh seorang membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Tapi kebanyakan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beliau membaca surah di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Adapun rakaat ketiga dan keempat beliau cuma membaca Al-Fatihah. Cuma ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW beliau membaca di dalam surah di dalam salat zuhurnya surah setelah Al-Fatihah di semua rakaat. Pernah itu dilakukan Nabi. Enggak ada masalah, ya, dibaca seperti itu. Tidak ada masalah dibaca seperti itu. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama, oleh karena itu diambil faedah dari hadis ini, bahwasanya membaca surah di rakaat pertama dan kedua
ya itu lebih panjang dibanding membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga dan keempat. Kalau kita mau membacanya, tidak membaca juga nggak apa-apa karena memang kebanyakan sholatnya Nabi Muhammad SAW tidak membaca surah di rakaat ketiga dan rakaat yang keempat, di rakaat yang ketiga dan keempat. Kemudian yang perlu dipahami juga Bapak Ibu yang sekalian, ketika membaca surah-surah tersebut setelah Al-Fatihah, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk membacanya dengan tartil. Jangan tergesa-gesa. Ada orang kadang dia sholat terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa. Ya, kalau baca surah tenang, pelan-pelan. Bahkan sebagian dari pendapat ulama bahwa untuk surah Al-Fatihah ya itu dibaca satu ayat. Ya, itu yang biasa dilakukan Nabi, dibaca satu ayat. Ya kan? Bukan dibaca langsung bersambung. Walaupun nggak ada masalah sebenarnya dibaca langsung bersambung, cuma yang sunnahnya itu dibaca satu ayat. Untuk surah Al-Fatihah sebagaimana yang pernah kita bahas. Nah, adapun surah yang setelahnya, maka diperhatikan masalah tartilnya. Jangan tergesa-gesa di dalam membaca surah-surah tersebut. Ya, jangan tergesa-gesa di dalam membaca surah-surah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya. Kemudian untuk sholat subuh kita paham, sholat subuh itu surah setelah Al-Fatihahnya dikeraskan, kemudian untuk sholat duhur dikecilkan, yasir, untuk sholat asar juga dikecilkan, untuk sholat maghrib dikeraskan, dan untuk sholat isya juga dikeraskan. Ya, apakah dia sholat sendiri atau dia sholat berjamaah atau menjadi imam? Apakah dia jadi imam ataukah dia sholat sendirian? Demikian pula ya untuk sholat malam boleh suaranya dikeraskan, boleh dengan suara lirih dan boleh dengan suara yang dikeraskan untuk sholat malam, seperti ketika seorang melaksanakan sholat tarawih, seperti seseorang melaksanakan sholat tarawih. Baik, ini banyak penjelasan ya kaitannya dengan masalah surah apa yang dibaca Nabi pada setiap sholat ya, pada setiap sholat. Ini satu sholat saja banyak penjelasan ya, surah-surah apa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya dalam sholat subuh ya kadang-kadang Nabi membaca surah Al-Waqiah. Ya, surah Al-Waqiah itu ada 96 ayat ya, surah Al-Waqiah. Apa namanya? Beliau membaca surah At-Tur ini ketika terkadang beliau membaca di rakaat yang pertama dengan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ini surah Al-Baqarah 136 ayat 136 sampai terakhir. Ya, beliau baca. Ya. Kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum pada surah Ali Imran ayat 64. Ya. Kemudian terkadang beliau membaca surah-surah yang lain. Ya, terkadang beliau membaca surah yang lain. Taib. Adapun salat duhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika salat salat duhur ya maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca sekitar 30 ayat dalam setiap rakaat. Ya, seperti misalnya surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ada 30 ayat. Ya, ada 30 ayat. Ya.
Kemudian sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya ini kalau kita rinci panjang sekali nanti pembahasannya. Yang jelas Nabi SAW bervariasi di dalam membaca surah. Adapun untuk hari Jumat beliau membaca surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Makanya sering dibaca. Walaupun boleh tidak membaca itu nggak ada masalah ya. Tapi ini yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, itulah beberapa hal yang penting ya dari sekian banyaknya masalah dalam masalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi yang pertama kita simpulkan ya, yang pertama dari sisi dari sisi hukumnya. Apa hukum membaca surah setelah Al-Fatihah? Jawabannya hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau orang baca Al-Fatihah aja di rakaat pertama dan kedua, maka sholatnya sah. Cuma tentunya bukan sebuah hikmah, bukan sesuatu yang terbaik ketika seorang tidak membacanya di tengah-tengah masyarakat umum. Ini akan membingungkan umat, membingungkan orang. Walaupun tidak apa-apa, boleh. Tapi ini membingungkan umat, sehingga tidak disarankan untuk tidak membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua, terutama di sholat-sholat jahriyah, sholat-sholat yang dikeraskan, yang didengar oleh orang banyak. Karena ini bisa membingungkan orang lain. Kemudian yang kedua, bahwa seorang ketika membaca surah dan dia menjadi imam, maka hendaklah dia memperhatikan kualitas atau kemampuan dari makmumnya. Kalau makmumnya mampu, maka membaca surah panjang itu lebih bagus. Tapi kalau makmumnya tidak mampu, membaca surah lebih pendek itu lebih bagus. Ya, dilihat kondisinya saja. Kemudian ketika safar, ketika kita melakukan perjalanan, yang paling bagusnya adalah membaca surah-surah yang pendek. Karena supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, tidak tergesa-gesa. Ketika orang melakukan safar tentunya membutuhkan waktu untuk dia segera tiba di tempatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini dipahami baik-baik dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tanya jawab dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi atau masalah-masalah yang lain. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.